NASA temukan fakta baru tentang tanda-tanda kiamat. Matahari sangat aneh. Berita ini sudah menyebar ke seluruh dunia sehingga dunia dibikin heboh, dibikin gempar. Katanya NASA sudah menemukan fakta-fakta baru tentang tanda-tanda kiamat. Gerak matahari dan perilaku matahari sangat aneh. Kemudian tata surya yang lainnya juga aneh. NASA ungkap fakta baru. Bumi tak lagi mengelilingi matahari. Ini terjadi di bulan Desember. Ini ditemukan oleh NASA. Jadi katanya bumi sudah tidak mengelilingi matahari. Kemudian berita lagi heboh, magnet kutub utara bumi ganti posisi sehingga GPS berubah total. Ini juga fakta baru di bulan Desember tahun 2024. Begini sebenarnya semua ini sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Yasin. Kan kita sering membaca surat Yasin, sering mengikuti acara Yasinan tahlilan. Nah, di dalam surat Yasin itu mulai dari ayat yang ke-38, 39, 40 Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan semuanya itu. Inilah bukti keajaiban surat Yasin. Nah, marilah kita kupas sedikit nih surat Yasin ayat yang ke-38, 39, 40. Ini tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tentang tata surya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan tentang matahari berputar pada porosnya. Jadi dalam surat Yasin itu Allah sudah memberikan teori bahwa matahari berputar pada porosnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Nah, ini bagi yang sudah sering Yasinan kan tahu ayat ini. Wasyamsu bermula matahari, tajri yaitu mengalir. Kenapa Allah menggunakan kata-kata jaro? Gak menggunakan kata taduru, daro, ya duru atau taduru. Karena memang matahari itu mengalir. Kalau kita lihat aliran itu, aliran yang ada di matahari itu Masya Allah berkutuk-berkutuk begitu ya. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha, li mustaqarrin pada tempatnya laha matahari. Jadi matahari itu berputar pada porosnya. Mengapa bisa begitu? Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah sebagai takdirnya zat yang maha perkasa, zat yang maha mengetahui. Jadi antariksa ini besar sekali lah. Allah maha besar dari itu. Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah paling besar di semuanya itu. Maka Allah enggak mungkin bertempat. Allah enggak mungkin mempunyai tempat, memiliki arah, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Itu Allah. Nah, kalau matahari itu berputar pada porosnya, itu sebagai takdirnya zat yang maha perkasa, zat yang maha mengetahui. Antariksa yang begitu besarnya ini, di atasnya ada namanya arsy. Nah, arsy itu di bawahnya ada matahari. Nah, begitu matahari. Nah, di matahari itu ada kursi. Sedangkan kursinya Allah itu luasnya meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, kan sering membaca ayat kursi. Ya, kita harus tahulah wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursinya Allah, luas kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Coba kita bayangkan dulu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Sedangkan langit dan bumi ini masing-masing ada tujuh lapis. Ada yang mengatakan 7 sab. Langit 7 tingkat, bumi 7 tingkat. Di atasnya seluruhnya ini digagai diliputi oleh kursinya Allah. Langit bumi diliputi oleh kursinya Allah. Nah, ini kalau teori Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran itu Allah sudah mengabarkan kepada kita umat Islam tinggal membuktikan begitu. Beda dengan ilmuwan dari barat nih. Ilmuwan barat itu mereka kontemplasi dulu, merenung dulu, mencari dulu, uji coba dulu. Baru nanti hasilnya mereka akan simpulkan. Nah, kalau umat Islam sebenarnya seluruh ilmu itu sudah ada dalam Al-Quran, tinggal membuktikan begitu.
Karena peradaban Islam sekarang ini di bawah rata-rata ekonominya kan, terutama di bawah standar, sehingga banyak teori dari Al-Quran tidak sempat dibuktikan oleh umat Islam sendiri. Matahari berputar pada porosnya matahari itu letaknya di bawah arsy, sedangkan di bawah arsy ada kursi. Di bawah kursi diliputi yang meliputi kursi ini meliputi langit dan bumi. Nah, ini matahari. Dan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, matahari itu sebenarnya setiap saat selalu mohon izin kepada Allah, tidak mau keluar sebenarnya kalau melihat banyak di muka bumi ini orang yang maksiat. Untuk apa ya Allah, saya ini harus terbit kembali menyinari bumi, sedangkan bumi ini banyak yang maksiat. Tapi Allah izinkan untuk keluar lagi. Nah, suatu ketika, suatu saat nanti, matahari diperintahkan oleh Allah untuk berhenti, kemudian kembali ke tempatnya. Artinya kembali tatkala di tengah-tengah kembali, ya. Maksudnya adalah suatu ketika matahari akan terbit dari tempat terbenamnya. Nah, kalau tempat terbenamnya bagi orang Indonesia ini kan arah barat. Jadi matahari terbit dari arah barat. Dari arah barat terbit kemudian sampai tengah-tengah, enggak sampai ke timur, tidak. Jadi sampai ke tengah-tengah doang, kemudian nanti akan tenggelam kembali ke barat lagi, begitu. Jadi terbit dari barat sampai tengah-tengah akan kembali ke barat lagi. Tetapi besoknya akan terbit dari timur lagi. Hanya saja saat itulah sudah tidak ada pintu taubat. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Sehingga dikatakan maka setelah bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, begitu. Nah, sedangkan rembulan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara, dan pada rembulan qaddarnahu mentakdirkan oleh Allah, oleh kami kata Allah pada qamar, manazilah pada manzilah garis orbitnya, hatta 'ada sehingga kembali oleh rembulan kal urjuni seperti tandan al qadimi yang tua. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya itu dalam ilmu falaknya ini, ya, pada tempat-tempatnya itu yasbahuna. Mengapa menggunakan kata yasbahun? Mereka itu seolah-olah berenang nih. Kan seluruh antariksa ini masya Allah, ya, inilah kebenaran mukjizat dari Allah. Jadi masing-masing planet itu kayak berenang-renang. Oleh sebab itulah kalau seandainya magnet kutub utara, magnetnya loh ya, kekuatannya itu bergeser. Kalau kutub utaranya nggak bergeser, yang bergeser adalah kekuatan magnetnya. Ya jangan heran karena semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Demikian, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.